Mas Apa? Ali dan ya, Ini oh kelompok satu juga. iya, iya betul. Kelompok satu dulu. Iya. Jadi kelompok satu Mas Ali Hamdani dan Mas Ali Damsuki. Kemudian kelompok dua, siapa yang mau sukarelawan? Mas Bayu bisa? Oke, Bayu Dwi? baik Bu. Siap. Oke, Siap. Di Bayu komputer nggih Dwi. Bu ya? Iya, di komputer ya, Oh, bukan di cloud ya. izin Bu. Oke, Izin Bu, Mas siap. Bayu. Kemudian siapa lagi? Satu. Ayo, Hapkori. Afkori. Afkorinya pakai Oh, apa? pakai HP. Oh, Abrori. Mas Abrori kelompok tiga. Siapa Hapkori, tadi? Bu. Muhammad Afkori. Hapkori, kelompok 3. Cuman ini masih pakai HP, Bu. Oh, Di kantor, mau oh, OTW pulang dulu. aman atau enggak? Oh ya, yang lain aja berarti. Kelompok dua Oke. siapa lagi? Kelompok dua. Saya bisa, Bu. Kelompok 2. Mas, Mas siapa Mas? Dermawan. Darmawan. Oke, Ya. terima kasih. Kelompok tiga Sinten? Kelompok tiga. Mas Rokib ya? Mas Rokib ada? Ada, Bu. Ya, Mas Rokib minta tolong ya untuk record ya, kelompok tiga ya. Ya, kalau hasilnya kurang bagus gimana, Bu? Laptopnya Bis- jadul soalnya. Bismillah. Ya, Bisa, karena bismillah. ada backupnya lagi. Ya, ya, oke, Oke, bismillah. satu lagi kelompok tiga Sinten? Mbak Gayatri bisa record di komputer? Baik, Bu. Oke. Ya, tinggal kelompok empat. Ya, kelompok empat Sinten? Sukarelawan. Mbak Nurul bisa, Mbak Nurul? Mbak G, Nurul Bu. Fitri? G. Oke, siap. Mbak Nurul Fitri ya. Satu lagi Sinten? Boleh, Bu. Ya, Siska, Bu. siapa Mbak? Siska. Mbak Siska. Oke, suaranya kurang keras. Oh iya, benar. Ya, siap. G, terima kasih untuk yang sudah sukarelawan untuk record hari ini, untuk record pembelajaran DK ini. Jangan lupa recordnya di komputer, G, bukan di cloud. Ya, kelompok satu sudah, kelompok dua sudah, kelompok tiga sudah, kelompok empat sudah. Oke, saya kira itu dulu dari kami. Nanti selesai materi dari DK, kami akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini, biar Bunda tidak terlalu lama, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda untuk menyampaikan materi dinamika kelompok. Jadi off cam dan Oke. izin beberapa peserta lebih di jalan Oke. karena G. Jadi insya Allah nanti segera menyusul. Dan izin Oke. beberapa peserta menggunakan HP. Jadi untuk hari ini mungkin belum dengan background yang sudah harus ditentukan. Oke. Matur nuwun Bunda. Oke. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bunda Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik semua, meskipun sore hari, semoga masih tetap bersemangat, nggih. Ini Bu Aminah sudah merasa kepalanya klieng-klieng karena dari tadi pagi sudah seminar, lanjut ngajar. Ya, jadi nanti karena Bu Aminah juga masih harus melayani adik-adik yang tadi sudah seminar laporan aktualisasi. Ini di angkatan pertama, periode pertama itu sudah pada berada di sini dan tadi sudah ujian itu adik-adik. Jadi nanti kita nggak perlu lama-lama, barangkali nanti dari panitia akan melanjutkan untuk mengisi ini
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini adik saya WA lolos untuk sertifikasi dosennya katanya. Oke, oke, ya. Jadi nanti kita nggak lama-lama adik-adik. Paling kita maksimal nanti sampai dengan jam 5 itu sudah kita akhiri untuk ini karena seharian ini sudah luar biasa dan mohon maaf untuk DK tidak perlu panjang lebar karena nanti untuk perkenalan adik-adik bisa di grup ya saling bersapa, saling untuk mengenali satu sama lain gitu nggih. Nah, oke, saya akan share screen untuk materi kita. Tadi ya, dinamika kelompok. Oke, dinamika kelompok ya. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah nampak di layar adik-adik? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Nah, oke, Sudah. adik-adik. Ya, oke, saya akan memberikan sedikit pengalaman kerja saya kepada adik-adik semua. Saya baru saja ulang tahun loh ini ya. Oke, ya. Saya di tahun 2009 punya cerita, punya pengalaman kerja sebagai guru berprestasi dalam menulis PTK adik-adik. Nah, ini saya menularkan ke adik-adik ketika saya dulu menjadi pegawai baru gitu ya, masih CPNS itu dari Kemenak Sleman. Saya itu langsung ditunjuk menjadi bendahara MGMP PAI SMA SMK ceritanya waktu itu. Sama si CPNS itu. Nggak tahu gimana ceritanya waktu itu masih pakai istilah Mapenda gitu ya. Nah, itu saya langsung dipanggil dari Kementerian Agama Sleman untuk menjadi bendahara MGMP PAI SMK. Waktu itu ada pelatihan di LPMP Jogja. Nah, narasumbernya waktu itu saya apa ya menginspirasi banget waktu itu. Beliau bercerita juara ini, juara itu gitu ya tingkat nasional. Kemudian saya waktu itu langsung oh ternyata masa pegawai itu ada lomba-lomba juga gitu ya. Nah, dari situlah saya kemudian termotivasi untuk mengikuti, mencoba-coba mengikuti berbagai lomba di Kementerian Agama dan setelah di Kementerian Agama saya nggak boleh ikut lomba karena sudah 2 kali juara, ada juara satu, kemudian itu akhirnya nggak boleh ikut lomba. Oke, di tahun 2009, ini tak ceritain adik-adik, ini saya tahun 2009, guru saya bisa dapat laptop, bisa dapat hadiah uang 20 juta. Tahun 2009 punya uang 20 juta seorang guru waktu itu udah banyak banget adik-adik. Bisa saya pakai buat beli mobil waktu itu. Ya, kemudian tahun 2012 ini saya juara lagi, ini dapat 25 juta sama laptop. Kemudian tahun 2013 ini karena saya punya juara 3, juara satu, terus saya ini diajukan oleh Kementerian Agama Pusat untuk mengikuti seleksi penerimaan Satya Lancana Prestasi Pendidikan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Negara. Itu Alhamdulillah dari 15 yang direkomendasikan dari Kemenak ada 5 yang lolos, salah satunya saya. Ini juga dapat laptop lagi adik-adik. Dapat laptop kemudian uang nggak banyak sih waktu itu kayaknya 10 jutaan apa ya lupa. Kemudian tahun 2016 karena saya sudah nggak boleh lomba di Kemenak, saya ikutnya di Kemendikbud lomba pengawas, menulis best practice pengawas untuk jenjang SMP. Alhamdulillah saya juara satu lagi di sini. Saya bisa dapat uang waktu itu 20 juta. Oke, tapi nggak ada laptopnya kalau di Kemendikbud. Jadi hadiah-hadiah itu lebih besar di Kemenak. Ayo adik-adik silahkan. Mumpung ini masih di awal start. Nah, silahkan startnya yang benar,
menyusun strateginya yang benar, menyiapkan tenaganya yang maksimal. Saya yakin adik-adik bisa lebih dari Bu Aminah. Gitu nggih? Nah, saya dulu juga terinspirasi dari narasumber untuk bisa menjadi seperti ini adik-adik. Jadi ini saya ceritakan ulang kepada adik-adik supaya adik-adik juga menjadi lebih dari capaian Bu Aminah. Lalu di tahun 2016 saya menjadi penulis disertasi terbaik di UMY. Nah, dari beberapa perjalanan karir saya itu kemudian saat tahun 2017 itu direkrut menjadi narasumber PTK di Kemendikbud untuk kantor bahasa di Belitung dan Balitbangda Kalsel. Lalu tahun 2016 sampai dengan 2018 saya sebagai penyusun modul pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk kepala sekolah di jenjang SMP. Nah, itu beberapa cerita tentang pengalaman kerja saya. Saya berbagi secuil perjalanan karir saya supaya adik-adik termotivasi seperti apa yang saya rasakan ketika waktu itu saya di awal menjadi pegawai, ada narasumber dari LPMP Jogja yang betul-betul menginspirasi saya. Ini waktunya sebetulnya 3 kali 45 menit adik-adik, tetapi karena keterbatasan waktu yang tersedia, jadwal di sini tuh luar biasa adik-adik. Jadi mohon adik-adik untuk bisa mengikuti dan memanfaatkan pelatihan ini sebaik-baiknya karena para WI di sini, para panitia itu bekerjanya sudah overload adik-adik. Bahkan sempat ya di awal-awal itu ketika kita melihat jadwalnya dan sebegitu beratnya sampai WI itu mau bilang untuk mundur mengajar gitu ya karena sudah di luar kewajaran seorang Widya Iswara mengajar pelatihan sudah sangat overload sedangkan untuk ditunda di tahun 2026 nasib adik-adik itu nggak bisa semua harus diselesaikan di tahun 2025 jadi mohon adik-adik bisa memahami kami biasanya orang itu kalau sudah kecapean banget itu mudah mudah emosi jadi halo Mas Adam Mas Adam sedang apa ya halo Mas Adam Mas Adam Fadli, ya, oke. Adik-adik tentu merasa bahagia sekali ya ketika diterima menjadi CPNS gitu ya. Ada yang tidak bahagia menjadi CPNS ini adik-adik? Ada tidak? Ada yang tidak? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah Bahagia. bahagia. Iya, oke. Jadi eh sekarang ini guru, sekarang ini penyuluh, sekarang ini penghulu, sekarang ini dosen, calon dosen gitu ya. Sangat mungkin berapa tahun ke depan sudah beda lagi jabatan dan profesi adik-adik. Jadi silakan ditekuni betul. Saya yakin dengan jerih payah yang maksimal, adik-adik juga akan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, apa itu dinamika kelompok adik-adik? Dinamika kelompok itu apa? Ada yang bisa menjelaskan apa dinamika kelompok itu adik-adik? Halo, coba dibuka mute-nya dong biar Bu Aminah nggak kayak ngomong sendirian. Iya, Pak. Oke, dinamika kelompok itu apa adik-adik? Seperti interaksi antar kelompok bekerja dalam kelompok. Ya, Saling kekuatan-kekuatan yang bekerja dalam kelompok termasuk perilaku individu gitu ya. Nah, Iya. ini oke, Iya, Bu. saya ringkas saja. Untuk apa sih fungsi dan tujuan dinamika kelompok itu adik-adik? Meningkatkan kerjasama, Meningkatkan kerjasama, apalagi komunikasi, komunikasi, terus dalam pemecahan solving, masalah dan dalam kelompok, serta menciptakan iklim yang lebih demokratis. demokratis. Oke, jadi adik-adik ketemu meskipun di ruang Zoom seperti ini, mudah-mudahan bisa tetap terjalin silaturahminya dan sebentar ya, ini ada yang ketok-ketok pintu ini.
Oh, nggih, saya cuma sebentar aja, nanti sekitar sejam lagi, nggih. Nggih. Oke, jadi meskipun melalui room Zoom ini, mudah-mudahan ikatan silaturahmi itu tetap kuat, bisa saling membantu, mensupport satu sama lain ketika ada yang merasa kurang paham, ketika ada tugas. Nah, nanti silakan adik-adik sudah dibagi dalam 4 kelompok, nggih. Nggih. Nah, Sudah. masing-masing kelompok nanti silakan di grup itu kalau ada yang kesulitan silakan dibantu. Jadi supaya adik-adik bisa sukses bersama gitu, nggih. Jadi mari meskipun kita hanya ketemu lewat udara, tetapi mudah-mudahan tetap saling menguatkan, tetap saling mensupport gitu, nggih. Oke, berikutnya langkah-langkah dinamika kelompok. Mengenal diri sendiri dan orang lain, kemudian gaya belajar, ada perangkat belajar, norma-norma, serta kontrak belajar. Nah, mengenal diri dan orang lain tadi sudah diawali. Tadi Bapak Hoirul sudah memperkenalkan diri dan menanyai adik-adik satu persatu, nggih. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Langsung saja. Perbedaan gaya atau model belajar. Nah, ada 3. Kinestetik itu orang yang memiliki kepekaan gerakan ketika belajar. Kemudian visual learning melalui gambar, auditory learning itu melalui suara. Nah, coba sekarang adik-adik mungkin bisa menilai diri sendiri. Mana gaya belajar kamu? Nah, coba siapa bisa menceritakan? Oh, saya kinestetik, Bu, karena saya itu biasanya lebih gampang menghafali gerakan. Nah, misalnya nih, guru olahraga, biasanya ini ya, kinestetik. Coba siapa yang mau bercerita ini? Ya, siapa yang mau bercerita? Gaya belajar kamu bagaimana, adik-adik? Ya Bu ya. Oke, silakan Mbak Binti. Ya baik Bu, saya mencoba menceritakan tentang gaya belajar saya. Jadi Oke. kalau menurut saya sendiri, penilaian saya lebih nyaman belajar secara auditori. Jadi saya mendengar dan juga kinestetik. Jadi saya campuran Bu. Kalau hanya gerak saja, tapi saya tidak mendengar, saya tidak paham apa yang disampaikan. Sehingga Kalau suruh baca gimana, Mbak? kalau Males. suruh baca ini Bu, saya terkadang tuh agak susah memahami gitu. Jadi misal baca Oke. buku bahasa Inggris sendiri itu perlu mentor Bu kalau saya. Jadi perlu pengalaman, perlu dijelaskan dan juga perlu praktek kalau bisa. Gitu Bu. Oke, ya. Siapa lagi selain Mbak Binti? Monggo, Mbak Binti tugas di mana, Mbak Binti? Saya di UIN Wali Songo Bu, Oh, Inwali Songo, ya. Di fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Oh, di jurusan apa? Sosiologi Bu. Oke, sosiologi, ya. Oke, siapa lagi? Silahkan, ayo ada yang lain. Untuk mengenali diri sendiri dulu. Siapa lagi? Saya Bu, Oke, silakan. perkenalkan nama saya Mirza. Dalam gaya belajar saya lebih cenderung ke visual dan auditory. Terus terang kalau kinestetik itu saya kurang begitu menyukai karena kurang suka banyak gerak, Bu. Oh, gitu. Oke, Jadi lebih ya. suka membaca ringkas dan juga Oke. apa namanya eh, mencoba untuk mendengarkan rangkuman-rangkuman yang dalam bentuk MP3 ataupun podcast. Oke. Siapa lagi yang akan menceritakan tentang gaya belajarnya? Dipersilakan, satu lagi. Saya Bu, Oke, silakan, monggo. eh, saya di Olmi dari Semarang. Kalau pengalaman saya dan juga metode yang biasanya saya gunakan untuk belajar itu cenderung ketiganya, Bu. Tapi dengan presentasi yang berbeda, Bu. Jadi presentasinya Men- mungkin tema ataupun hal yang saya pelajari. Ya, kadang-kadang kalaupun memang
itu dirasa butuh praktek, Oke. maka saya lebih suka praktekkan itu. Ketika itu dengan metode visual, maka itu pun saya lebih asik karena seneng aja kalau menonton seperti film kayak gitu. Kalau yang akan statik itu ya lebih senang juga seperti itu. Oke, oke. Nah, itulah masing-masing memiliki perbedaan karakteristik gaya belajar gitu ya. Yang bisa merasakan tentu adik-adik sendiri gitu. Jadi silakan adik-adik bisa mengenali masing-masing. Ini siapa ya yang bocor suaranya ya? Oke, sekarang yang paling penting, oh ini dari kelas yang lalu ini ya, sebentar. Oke, sebentar nggih. Ini masih kelas yang dulu, saya hapusnya dulu. Adik-adik nanti perlu untuk menyusun pengurus kelas gitu ya. Ya, oke. Kelompok satu. Kelompok dua, silakan adik-adik mulai. Apakah sudah ada ketua kelompok di kelompok masing-masing? Halo adik-adik. Belum ada komunikasi lanjut, Bu. Di Oh, belum. Oke, Belum. berarti saat ini kita harus bisa menentukan ini untuk ketua kelompok masing-masing. Sebentar. Ya. Oke. Kelompok satu, kira-kira siapa ini yang akan dipilih untuk menjadi ketua? Siapa? Kelompok satu. Ini kalau saya pilihkan, apakah adik-adik mau? Kalau saya pilihkan mau nggak kelompok satu? Saya pilihkan yang senior gitu. Yes, Bu. Oke, ini saya lihat ada yang lahir 1990. Dan beliau pendidikannya cukup tinggi. Beliau calon dosen asisten ahli di UIN Raden Mas Said Surakarta. Mas Anang Anggoro Lutfi, Magister Engineering. Mana? Coba Mas, raise hand Mas. Mas Anang Anggoro, mana ya Mas? Oke, adik-adik setuju enggak kalau misalnya kelompok satu saya pilihkan itu yang menjadi ketuanya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Selain beliau senior, beliau juga ini ya, saya yakin ilmunya lebih dari saya. Oke, Mas Anang Anggoro nggih? Gitu, Bu. Oke, sebentar Mas Anang Anggoro. Bentar, Mas Anang. Saya ini baru membuka daftar ini. Membuka daftar peserta, jadi saya pilih yang sekiranya senior. Kemudian untuk kelompok dua, kelompok duanya, Bu Binti, Bu. Pinten, Binti. Bu, Bu Binti Mas Roro. Bu Saya Binti. masih bocil, Ibu. Oh, Bu Mohon Binti. maaf. Iya, Bu Oh, masih Binti. bocil. Oh, Ilmunya Ilmunya lebih paling banyak, Bu. banyak. Ilmunya paling banyak. Oke, ilmunya paling banyak. Oke, Bu Binti, nggak apa-apa. Iya. Pokoknya diterima aja, itu amanah teman-teman. Ya, Bu, Bu insya Allah. Binti, kelompok dua. Lalu kelompok tiga, Sinten, adik-adik, ayo. Kelompok tiga, Sinten. Ini ada Mas Mirza, dia juga di UIN Sunan Kalijaga. Adik-adik mau nggak saya kasih Mas Mirza?
Mau, Bu. Mau, Mau. Bu. Mau. Mau, setuju. Iya. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Mas Oke, Mirza. Mas Mirza bersedia nggih? Oke, Bu, bersedia, monggo. Nggih. Daripada sudah sore pakai belibet kan enak lihat daftarnya gini aja ya. Terus sekarang yang kelompok 4 ini saya carikan yang senior. Senior lahiran 90. Mas Rega, Mas Oh, Rega. Mas Rega, nggih, Mas Rega. Win, oh dari Win Saizu, nggih. Nggih, beliau Eskom, Pranata Komputer. Ya. Oke, Nggih, Mas setuju. Rega. Gimana Setuju. adik-adik kelompok 4, Mas Rega? Setuju, Bu. Setuju. 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 Oke, ada yang tidak setuju? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Ini kan gawean nih kok ya Mas ya. Dan Oke, cepet. sekarang saya isikan dulu ya. Oke. Yang pertama tadi Mas, kelompok 1 tadi Mas Anang, Anggoro, M, Magister Engineering kayaknya nggih. Ini M-nya. M. Ya. Kalau salah tolong dibenerin Mas. Terus yang ke kelompok 2 Mbak Binti sinten nggih lengkapnya? Mas Ruroh, Bu. Oh, Mbak Binti Mas Ruro. Ini M Sos. Sos. Oke. Kemudian yang kelompok 3 sini tadi Mas Mirza. Mirza siapa lengkapnya nggih? Mirza Futaki. Mirza Syauki. Syauki Futaki. Syauki Futaki. Oke. Futaki ini M Hum. M Hum. Oke. Human. Kemudian yang kelompok Mega, Rega Rega Sugiharto. sinten? Mana-mana Mas Rega Sugiharto. Oke. Sugiharto. Ini orang kaya raya loh ini. Sugiharto kok. Oke. Oke. Ini apa ini Mas? Gelar belakangnya? Eskom. Eskom. Oke. Pranata komputer nggih, nggih. Oke. Nah, ini tolong adik-adik bisa apa ya? Oke, saya screenshotkan tak kirim ke Mbak. Halo Mbak Sari, apakah ada di sini? Ini daftar dari pengurus kelasnya ini Mbak Sari atau Pak Khairul. Saya kirim aja ke beliau. Oke. Mana ya? Aduh ya Allah, saya malah nutup ini. Nyambut gawe sore niku jan wis WhatsApp. Bismillah. Nggih. Oke, sambil lanjut adik-adik nggih. Tadi kita sudah memilih ketua-ketua kelas kita. Oke. Tolong adik-adik nanti di kelompok masing-masing itu diperkuat saling supportnya supaya kalau ada yang kesulitan bisa terbantu. Jadi kita bisa sukses bersama gitu, nggih? Ya, jangan khawatir dengan ringan memberikan bantuan kepada orang lain, maka tentu Allah juga akan membukakan banyak kemudahan untuk kita. Dan ketika kita bisa membantu orang lain, justru itulah kan ya derajat tingginya umat itu yang memiliki kebermanfaatan bagi sesama, gitu nggih. Jadi kalau punya ilmu nggak usah pelit-pelit gitu nggih. Oke. Panduan dan jadwal adik-adik sudah punya semua nggih? Oke, kemudian jenis pembelajaran kita nanti ada sinkronus dan
asinkronus. Kemudian ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu adik-adik sekarang ada 4 kelompok. Nah, ketika tugas kelompok itu nanti masing-masing kelompok dibagi lagi adik-adik menjadi 5. Berarti misal nih kelompok 1 kan ada 10 peserta nggih. Berarti nanti ada 10A dan 10B. Paham maksudnya adik-adik? Oke, jadi ketika tugas kelompok jangan keroyokan 10 orang mengerjakan satu tugas. Itu tidak efektif. Ada disampaikan oleh tokoh dalam cooperative learning, pembelajaran secara berkelompok gitu ya. Itu kalau kelompok terlalu besar, maka sangat dimungkinkan terjadinya peserta itu yang tidak ikut fokus mengerjakan tugas. Jadi di sana diistilahkan hanya sebagai penunggang. Nah, tanpa ikut berpikir pun namanya ikut terupload. Nah, kita ndak kayak gitu, bukan yang begitu. Penugasan kita kelompok itu 5-5 gitu. Jadi ada kelompok 1A, kelompok 1B, kelompok 2A, 2B. Terus nanti yang 5-5 itu siapa yang bagi, Bu? Alah pun jenengan mawon yang membagi, nggak usah Bu Aminah gitu ya. Oke, pun gede-gede kan ya nek meng bagi kelompok mboten do rebutan toh. Oke, tugasnya nanti dari kelas itu membuat yel-yel kelas. Nah, masing-masing kelompok punya yel-yel sendiri. Nggih. Terus tadi, oh kita masih kurang. Ada ketua kelas yang kelas besar. Nah, kira-kira siapa nih yang akan menjadi ketua kelas besar kita? Boleh diambilkan salah satu siapa? Silakan. Sinten adik-adik, ketua kelas yang kelas besar kita? Monggo siapa? Yang paling ini Bu, paling senior Bu. Paling senior itu di sini kayaknya lahiran 90-an, nggih. Kalau saya lihat di sini, iya, lahiran 90-an. Itu sudah senior. Monggo, mau siapa ini? Siapa? Ini kayaknya saya pilihkan yang siapa ya? Saya ya bingung milihnya ini. Kalau misalnya ini, eh oh, Bu Binti sudah. Ini dosennya sudah kena semua ini. Siapa lagi ya? Tidak harus dosen sekarang. Monggo, siapa yang sekiranya di Pak Penghulu boleh? Ini Pak Penghulu silahkan. Atau ini nggih, saya milih Mas Darmawan, Sarjana Gizi. Nah, biar kita nanti gizinya nggak kurang gitu ya, adik-adik ya. Ya. Oke, Bu. Setuju, Bu, setuju. Setuju. Itu Bu, setuju. Setuju. Ya. Oke, Mas Darmawan, Sarjana Gizi, ini Siap, Kementerian Bu. Agama Kabupaten Jepara. Nggih, Bu. Wah, ini yang punya Kartini nih ya. Nah, adik-adik Nggih. kalau mau dapat ini lukisan, ukiran-ukiran yang bagus, bisa pesen lewat Mas Darmawan ini ya. Mas Ya, Darmawan asli mana, Mas? asli Pati, Bu. Oh, asli Pati. Waduh, yang baru gegeran bupatinya ya. Ini Pati Nggih. akhir-akhir ini trending terus loh ya, beberapa waktu lalu yang itu kampung pencuri gitu ya. Terus yang sekarang ini apa ini? Pati. Bupatinya. Itu jadi mundur nggak itu, Mas? Belum, Sukolilo. Bu. Belum. Oh, belum. Belum. Oke, nggih. Nggih. Ya, Mas Darmawan. Oke, kita tulis dulu di aduh. Ya. Berarti di sini kita tuliskan tadi ketua kelasnya Sinten tadi? Ya, ketua kelas. Oke. Pak Darmawan, Bu. Oke. Namanya tadi siapa? Darmawan Sarjana Gizi. Sudah menikah belum ini Mas? Mas Darmawan? Sampun, Bu. Oh, sampun.
Saya kira belum mau tak tawari adik-adik di sini banyak yang cantik-cantik ya. Oke, ini tadi kita kan sudah ya. Oke, kita nggak usah pakai Padlet karena waktunya sudah mepet. Nggak usah main-main Padlet, main Padletnya nanti kalau waktunya longgar. Nah, di sini nanti sudah diisi yang tadi. Oke, sekarang eh tetapkan adik-adik aturan. Kita nggak usah di breakout room. Di sini aja karena kita berkejaran dengan waktu ya. Oke, aturan sekarang selama Zoom meeting adik-adik. Nanti kalau ada yang nggak setuju, boleh untuk diganti atau ditambahi. Ini ya, ini yang lalu ini. Oke, jadi misalnya selama Zoom meeting mematikan mikrofon kecuali ketika terjadi komunikasi dua arah dari narasumber. Kemudian mengaktifkan kamera 10 menit sebelum Zoom mulai harus sudah bergabung gitu. Oke, bergabung. Ya, izin melalui chat apabila adik-adik mau ke belakang atau ke toilet. Jadi bisa kadang-kala ini ya adik-adik. Sekian panjang itu izinnya Bu, mohon izin ke toilet, mohon izin ke toilet itu sampai 10 berjajar gitu toilet semua gitu. Kadang seperti itu ya. Jadi nek nggak pengen ke toilet beneran, Mbok ya nggak usah ke toilet gitu loh ya. Maksud saya gitu. Mosok sampai 12 anak ke toilet bareng gitu. Oke. Tapi nek lek kebelet bareng pripun Bu? Ya wis gitu nggih. Upload tugas tepat waktu. Nah, ini adik-adik yang perlu untuk kekompakan. Tolong nanti bisa dibantu kalau ada yang kesulitan, saling bantu gitu ya. Jangan saling bantai. Saling kerjasama, kemudian kompak dan solid. Harapannya sukses bersama, saling menghargai, sehat bahagia, lancar, sukses pelatihannya, diperbanyak rizkinya. Apalagi adik-adik? Apakah ini cukup? Atau mau ditambah lagi? Didekatkan jodohnya, Bu. Oh, didekatkan jodohnya itu harapan ya. Oke, berarti Mbak Binti belum ya? Belum, Bu. Doanya Alah, ngerti ya sebentar. tak jodoh karo anakku, Mbak. Tapi anak saya baru ambil S2 di UPN. Iya, oke. Beneran ini, didekatkan jodohnya bener. Ya, Bercanda, oke. Bu. Mudah-mudahan nanti Mbak Binti segera ketemu jodoh di sini ya. Oke. Banyak penghulu. Oh, banyak penghulu loh di sini. Menikahkan Iya, banyak, yang oke. dinikahkan yang bikin. Ye. Saya 2 kali Mbak monitoring Lansar di UIN Saizu. Mbak Binti, anu ya, Saizu ya? Pripun, Bu? Mbak Binti itu UIN Saizu. Wali Songo, Bu. Oh, Wali Songo. Ya. Kalau yang Saizu tadi masih apa? Saya Bu Reka Sugiharto. Oh, Mas Rega, yang Prakom G. Oke. Oke. Komitmen, coba adik-adik lihat nih, komitmen disiplin, aktif, tolong menolong, rukun, responsif gitu. Ada yang kurang? Kira-kira apa? Mungkin kekhawatiran, gangguan jaringan, gangguan kesehatan, gagal dalam pelatihan, bukan gagal ginjal ini ya, gagal dalam pelatihan khawatirnya. Nah, sebetulnya kekhawatiran ini bisa diantisipasi, nggih adik-adik. Siapkan kuota. Yang jelas kan itu ya, cari tempat yang kondusif gitu ya. Gangguan kesehatan. Nah, di sini kan ada sarjana gizi nih ya nanya nih untuk jaga kondisi kita yang terforsir gitu harus apa asupannya gitu ya. Oke. Ya, kemudian gagal dalam pelatihan ini tentu saja yang paling mengkhawatirkan. Supaya tidak gagal bagaimana adik-adik? Kunci pertama, ikuti semua kegiatan sebaik mungkin. Jadi ketika JP-nya adik-adik itu kurang dalam mengikuti pelatihan, misal nih, dalam sehari tidak ikut Zoom tiga JP, itu sudah hilang. Jadi berusahalah untuk tidak sampai, ya sinkronusnya itu kan sebetulnya nggak banyak. Iya nggak adik-adik? Karena selain sinkronus juga ada
Asinkronus yaitu yang belajar mandiri tidak via Zoom. Kalau yang asinkronus itu kan yang penting upload-upload tugasnya itu tertib waktu tidak sampai telat. Kemarin kejadian ada Zoom waktu itu materi dari pejabat dari Pak Kabiro apa ya dari Jakarta gitu. Nah, ada yang off kamera. Kemudian dipanggil sama beliau, nggak jawab-jawab. Itu dari salah satu perguruan tinggi di sebelah sana, sebelah barat-barat sana. Dari BDK sebelah barat, silahkan diperkirakan di mana itu ya. Oke, nah itu jadi sampai dipanggil beberapa kali itu sama beliau itu. Nggak langsung nyaut, ternyata dia itu sambil mengajar. Nah, ini dia. Jadi sampai dari Bapak pejabat itu diminta khusus, pembinaan khusus dari peserta itu dari pimpinan di tempat tugasnya. Kayak gitu tuh kan kalau sudah tertandai dari awal, kalau tertandainya tertandai yang positif, alhamdulillah nggih. Tapi ketika tertandai yang negatif, wah, Mbok, sampai kapan itu pasti tetap akan nempel seperti itu adik-adik. Jadi tolong diperhatikan sekali. Kemudian seragam itu juga penting sekali. Jadi nggak usah neko-neko, suruh pakai putih ya udah pakai putih aja gitu. Bu, lah putihnya cuma punya satu. Ya kan bisa dicuci sore harinya, kemudian malam harinya dijereng. Bahkan kalau diperes pakai mesin cuci itu kan pagi harinya aja udah kering, nanti digosok dipakai lagi, nggak apa-apa. Nggak ada orang yang tahu juga. Wong kita lewat Zoom kan. Kalau tatap muka mungkin bisa loh. Kok ini bajunya dipakai lagi cuma bawa satu ya kamu ah, mungkin gitu. Tapi kalau Zoom kan yang penting tampilan kita putih bajunya gitu ya. Jangan sampai neko-neko lah pokoknya. Kemarin ketahuan juga, saya sudah curiga nih. Kok yang dinampakkan cowok kok cuma kepalanya doang, nggak kelihatan bahunya gitu ya. Nah, akhirnya saya minta coba semuanya di apa kameranya yang pas di badan, kemudian kelihatan tegapnya adik-adik semua. Kelihatan dia nggak pakai baju putih, nah nggak boleh itu terjadi di adik-adik. Ya, jadi sudah ada ketentuan bahwa adik-adik itu selama mengikuti pelatihan dibebas tugaskan loh. Kalau ternyata masih diberi tugas, jangan sampai malah menomorduakan pelatihannya. Yang harus di nomor satu kan adalah pelatihannya. Karena kalau enggak nanti bisa panjang urusannya. Kayak yang pengalaman kemarin sampai dilaporkan ke atasannya, bahkan diminta harus ada pembinaan khusus kayak gitu itu kan yang rugi adik-adik sendiri nggih. Sudah malu, kemudian juga ya malulah kalau sampai kayak gitu. Oke, itu saja adik-adik untuk kegiatan di sore hari ini untuk kegiatan dinamika kelompok. Pengurus sudah kebentuk, kemudian adik-adik nanti silahkan saling mengintensifkan berkenalan silaturahminya di grup atau ketika apa ini Zoom belum mulai, adik-adik bisa saling bersapa gitu, nggih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Halo, saya jangan dicuekin dong. Iya, Bu. Kira cukup. Mantap. Cukup, Bu. Nggih, Kang Bu Aminah ngajak ngomong kok gak dijawab gitu ya. Sementara cukup, Ibu. Sementara Sementara cukup, nggih. Sudah Oke. sangat paham, Bu. Maaf, Bu. Ini nggih. Apa? Ada yang raise hand? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, mohon maaf, Bu. Nggih, Lajeng monggo Pak Angkelet. Muh Misbahul Arifin, nggih. Dalam pelatihan ini tadi disinggung ada peserta yang pernah dipanggil tidak nyaut-nyaut dan seterusnya tadi. Mm-mm. Dan misal kita kan sudah berada di depan laptop ini, Ya, kita apa namanya ini seakan-akan nggak ada absennya, Bu. Apakah dari teman-teman dari BDK itu yang mengabsen, ada yang mengabsen oh begitu? bukan. Jadi narasumber itu kan bisa melihat tampilan jenengan itu kan, Mas?
Bisa dilihat dari tampilan, kemudian kalau presensinya ada memang presensi. Itu di luar presensi loh, Mas. Jadi ketika beliau, Bapak pejabat itu menyampaikan materi, ketika dicek, dia itu dipanggil nggak nyaut-nyaut. Ya itu namanya apes, Dek. Karena peserta itu kan ada banyak ya. Peserta itu kan ada banyak ketika pejabat itu bisa gabungan beberapa bahkan. Tetapi yang namanya apes ketahuan dia itu. Dosen Oh, itu, dosen itu. Oke. Nah, oke. jadi bukan dari presensinya, Mas. Justru dari kehadiran yang nampak di dalam Zoom. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ini Oke. Inje sami-sami. Jadi jangan eh, eh, kecuali memang sangat-sangat terpaksa nggih, sampai tidak mengaktifkan kamera. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi adik-adik? Ini oke, monggo Bapak. Assalamualaikum Bu. Untuk menghilangkan ngantuk biasanya kan bukan karena Nggih. biasanya Nggih. orang minat itu Nggih. pancaran dari layar itu cenderung malah kantuk Bu karena kecapean Nggih. kecapean belum bayar. Kalau seumpamanya minum atau sejenis kopi Boleh, untuk dipersilakan Bapak. Nggih, bawa cemilan juga boleh Nggih. asal ketika dahar jangan sampai kelihatan. Nggih, Oh ketika nggih, siap memasukkan Bu. ke Matur ke suwun. tutuk, ya ditutupi atau mengo titik gini Nggih. kan bisa ya. Jangan sampai Oh, pingsan di nggih Bu, depan laptop lah. siap. Nggih, alhamdulillah. Inje Matur sami-sami Bapak. Jadi suwun. adik-adik sambil bawa kopi, sambil bawa apa di meja boleh. Yang penting ketika ngunjuk, kalau pas tidak memangnya istirahat, ya agak diinikan dikit gitu ya. Ini kan Bu Aminah nggak kelihatan kan sekarang? Cuma kelihatan bagian ujung ya. Ini kemudian minum gitu, kembalikan lagi setelah minum kan bisa adik-adik ya. Nggih. Seperti itu nggih Mas atau Bapak Sinten Ziaul Fahmi. Oke. Oke. Monggo sinten lagi yang mau bertanya mungkin? Dan jangan lupa adik-adik bahwa salah satu ketentuan untuk kelulusan itu adalah keikutsertaan hadirnya dalam Zoom. Jadi tidak ikut Zoom 3JP aja itu sudah terhempas itu nggih. Jadi kalau misalnya saking terpaksanya gitu ya izin mungkin beberapa menit gitu iya gitu. Karena dalam sehari itu kan Zoom-nya nggak sampai habis-habisan waktunya nggih. Itu. Hanya saat-saat tertentu saja ada Zoom, masih banyak juga yang asinkronus. Oke, seperti itu dulu. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan? Pokoknya dinamika kelompok itu intinya, nah adik-adik ini bisa menjadi satu kesatuan yang saling mensupport, saling mendukung, nggak usah bersaing apa ya bersaing nggak usah bersaing secara negatif gitu ya ada temennya yang nggak paham dibiarin nggak usah lah ini kita pokoknya sukses bareng gitu ya komitmennya salah satu tadi kan sukses bersama gitu nggih ya adik-adik ngajari yang lain itu kan tidak berkurang pinternya toh jadi mboten sah pelit ilmu untuk saling bantu gitu mawon itu pesan Bu Aminah untuk adik-adik semua oke. Cukup nggih? Masih ada yang enggak yang mau ditanyakan ini? Cukup, Bu. Cukup, Cukup, Bu. Jelas, Bu. cukup. Oke. Oke. Eh, saya stop share. Nggih. Ini apakah masih ada Masih Bunda. panitia? Oh, J. Mbak Sari, cukup sekian aja nggih yang untuk dinamika kelompok. Monggo barangkali dari panitia mau ada pesan-pesan apa gitu. Untuk kepengurusan kelas, Mbak Sari, oke saya kirim, nggih. Atau nanti bisa di ini. Tadi sempat saya screenshot, ya, oke. Oh, ternyata yang ketua kelasnya yang belum saya ganti dari dinamika kelompok angkatan Mbak Nggih. Sari. Nanti
untuk ketua kelasnya, nggih, itu nanti Mas Darmawan, Naon, Bun? Mas Darmawan Sarjana Nggih. Gizi. Oke, nggih. Gizi ketua kelas. Nggih. Itu saya kirimkan ke WA-nya Mbak Sari, Oleh nggih. nggih, matur nuwun, Bunda. Nggih, inggih sami Nggih. sami. Terima Nggih, kasih nggih sekali adik semua. Mohon kegiatan di kampus BDK Semarang. Terima kasih. Mohon kasih, maaf Bu. Bu, kalau terima ada kasih, kata Bu. yang Sami, Bu. berkenan. Sip, Bu. Oke, Terima matur kasih. nuwun, Bunda. Terima kasih, Bu Bu. Amin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bunda, untuk pembelajaran kita sore hari ini. Bunda nomaden dari pagi sampai sore nggih. Dari Iya ini. belajar agenda di kelas lain dan akhirnya ditutup hari ini dan mungkin malam ini juga masih ada bimbingan ya Bun buat Iya, persiapan. betul sekali. Oke, matur nuwun sekali lagi Bunda Oke. sugeng istirahat. Izin Bun, nanti saya juga nyuwun untuk yang aturan harapan tadi Bunda. Nggih, Nanti nggih. diketik Atau nanti ulang saya kirimkan oleh aja anu nggih utuh PowerPoint yang sudah terisi tadi. nggih. Nggih. Nggih Bunda, Nggih. matur nuwun. Nggih Bunda saged Nggih, matur istirahat. suwun. Terima kasih adik-adik semua. Nggih. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Mbak semua, Alhamdulillah pembelajaran DK sudah nggih. Jadi untuk DK tadi sampun diampu oleh Bunda Aminah dan sudah dibentuk kepengurusan kelas. Ketua kelas yaitu Mas Darmawan, Sarjana Gizi nggih. Kemudian insya Allah nanti kelas kita berarti eh, tidak ada yang BB-nya kurang ya. Betul. Nggih, selalu diingatkan untuk konsumsi 4 sehat 5 sempurna nggih, teman-teman ya. Ya, kemudian tadi setahu saya mungkin atau saya barangkali tadi ketika meninggalkan Nggih. Kemudian untuk ketua kelompok 1 Mas Anang Anggono ya, Mas Anang Anggono. Kemudian untuk ketua kelompok 2 Mbak Binti Masruro. Kemudian Ya. untuk ketua kelompok 3 Mas Mirza Sauki. Kemudian untuk ketua kelompok 4 Mas Rega Sugiharto. Gitu. Masing-masing monggo nanti sudah ada WA grup masing-masing kelompok nggih. Mungkin lebih Sudah, intens. Ibu. Jadi satu kelompok itu kan satu coach, kemudian kurang lebih 10 orang sudah terbentuk WA grupnya, nanti bisa koordinasi di situ masing-masing, tetapi kita punya rumah besar yaitu Angkatan 64 yang diketuai oleh Mas Darmawan begitu. Kemudian komitmen kelas tadi sudah dibentuk terkait dengan aturan dan harapan. Mohon untuk dipatuhi Bapak Ibu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Aminah. Benar tadi yang disampaikan Bunda Aminah. Harapan kami di panitia itu Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran sinkronus dari hari pertama ini sampai dengan hari ke-21. Ketika sinkronus mohon sangat diusahakan, harus ya sifatnya wajib. Bapak Ibu on cam. Karena itu kewajiban on cam. Apabila sampai dengan tidak bisa on cam, berarti ada alasan tertentu yang perlu disampaikan ke kami. Kemarin kebetulan yang pejabat tadi yang disampaikan oleh Bunda Aminah itu adalah Bapak Kabiro SDM Bapak Ibu yang menandatangani SK panjenengan semua. Jadi benar beliau agak kecewa karena itu adalah kelas besar yang tidak hanya 40, jadi hanya 40 peserta. Jadi secara kebetulan beliau tidak tidak terlihat on cam dan dipanggil juga diam begitu. Mungkin barangkali baru diutus oleh pimpinan atau apa mengerjakan sesuatu apa begitu. Dan kebetulan
sampai dengan beliau memanggil selesai, beliau belum hadir. Jadi kemudian beliau menegur kami dan langsung menegur pimpinan dari satker peserta tersebut. Jadi eman-eman Bapak Ibu, jadi kami wanti-wanti dari awal sampai akhir, mohon ketika sinkronus abaikan ada kegiatan apapun di luar pembelajaran sinkronus begitu nggih. Panjenengan tetap on cam karena kami tidak ingin terjadi apa-apa dengan panjenengan. Kami intinya panitia hanya derek ke panjenengan semua dari awal sampai akhir. Harapan kami cuma satu, panjenengan mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan hasil terbaik sampai dengan hilang C-nya nanti. Itu kan harapan kita satu-satunya, panjenengan lulus semua, seminar RA-nya lancar, seminar LA-nya lancar, proses penegriannya lancar, seperti itu. Jadi mohon 21 hari ini. Hanya 21 hari. Kemudian nanti tambah pembelajaran, tambah aktualisasi di tempat kerja masing-masing, sudah tidak menggunakan Zoom lagi. Kemudian nanti setelah aktualisasi, panjenengan 3 hari diharapkan rawuh kembali di GO, dan itu sifatnya wajib. Jadi pembelajaran kita ada e-learning, kemudian aktualisasi, kemudian e-learning lagi untuk pembimbingan evaluasinya nanti, dan kemudian klasikal. 4 tahapan, Bapak. Kemudian terkait tadi yang disampaikan panjenengan ke Bunda, apakah boleh kita makan atau minum? Tadi sudah dijawab Bunda, nggih, asalkan jangan terlihat begitu, nggih, jangan terlihat. Apabila ke belakang juga mohon untuk izin begitu. Jadi para WI dan para kami panitia tahu panjenengan posisi di mana begitu. Kemudian bagi yang belum mengganti profil WA, mohon segera mengganti profil WA-nya, nggih, untuk foto dengan background merah seperti itu, kemudian underscore nama dan seperti yang sudah kami sampaikan dan stiker masing-masing. Jangan memakai foto di luar ketentuan. Kemudian jadwal kemarin kami sudah share, nggih, sudah bisa membaca jadwalnya. Sudah, Bu. Ya, Sudah. sudah. Nggih, pembelajaran kita terdiri Sudah, Bu. dari sinkronus sama asinkronus. Berarti kalau sinkronus kita via Zoom meeting, kalau asinkronus nanti Bapak Ibu mempelajari materi PDF, kemudian mengumpulkan tugas-tugas individu maupun tugas kelompok. Begitu nggih. Kalau misalnya 2 jam, ya berarti kita sinkronus 2 jam. Sinkronus 3 jam, ya berarti kita sinkronus 3 jam, 9 jam, maupun 5 jam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk background, hari ini tadi kami sampaikan di grup, hari ini kami masih bisa mentolerir Bapak Ibu untuk memakai HP dan tidak memakai background. Tetapi mulai besok, monggo pripun caranya, Bapak Ibu harus menggunakan laptop dan harus memakai background yang telah ditentukan. Begitu nggih? Selama 21 hari aja. Kemudian nanti ketika seminar itu kan juga sudah memang kita via seminar RA itu kan via Zoom meeting nggih. Jadi monggo pripun carane, entah itu pinjam keluarga lain atau entah itu pinjam putra belum berkeluarga ya kebanyakan, entah itu pinjam saudara dan lain sebagainya. Yang penting sinkronus itu Bapak Ibu usahakan memakai laptop untuk lebih memudahkan panjenengan semua dan mengerjakan tugas-tugas panjenengan semua. Kemudian untuk presensi di PLD itu juga harus dilakukan setiap hari dan tidak boleh lupa. Karena kalau lupa, kami panitia tidak bisa membantu. Banyak yang angkatan kemarin misalnya, Bu, saya lupa presensi di PLC, terus solusinya pripun gitu. Kalau solusinya kami tidak bisa memberikan solusi Bapak Ibu, kami hanya bisa mengingatkan panjenengan semua jangan lupa presensi di PLC jam 7 sampai dengan jam 17, jam 5 sore. Gitu ya, satu kali panjenengan masuk ke PLC itu sudah dianggap presensi Bapak Ibu. Kalau untuk presensi di Zoom meeting seperti tadi yang sudah disampaikan, apakah kami mengabsen atau tidak? Secara otomatis kami bisa mengetahui Bapak Ibu, oh ini kita kan punya daftar panjenengan semua nih. Ini yang belum masuk, ini yang sudah masuk, seperti itu. Jadi ketentuan dan aturan misalnya 10 menit sebelum pembelajaran,
itu akan dimulai karena sebelum pembelajaran dimulai nanti kita akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Sudah dikirim ke grup nggih untuk Mars Kemenangnya dan panjenengan semua harus hafal karena sudah menjadi bagian dari Kementerian Agama. Kalau misalnya lagi biar cepat hafal itu kalau misalnya lagi apa di setel begitu. Kami semua alhamdulillah sudah bisa hafal karena kemarin ada lomba di kantor itu. Kami kan juga belum hafal kemarin. Ada lomba di kantor. Jadi sambung lirik Bapak Ibu. Sambung lirik. Jadi mau tidak mau akhirnya kami hafal begitu. Jadi jenengan nanti juga harus hafal. Kemudian izin untuk Bapak-bapak bagi yang rambutnya masih agak panjang harus potong rambut minimal 1 cm. Mungkin kalau ditutupin peci kita nggak tahu. Kita kasih kesempatan sampai dengan Senin ya nanti. Senin kelamaan nggak ya? Ini hari apa? Rabu, Kamis. Ya, sampai dengan Senin. Nah, Mas Abrori sudah buka peci itu masih tergantung. Masih panjang apa enggak. Pokoknya 1 cm Bapak Ibu. Hari ini yang check-in ada yang rambutnya panjang. Padahal sudah kita ingatkan. Latsar Angkatan 40. Jadi nanti kalau ketemu sama TNI Polri disuruh push up 50, kita nggak bisa mesake kan gitu. Jadi mohon selama pembelajaran ini panjenengan potong rambut 1 cm. Begitu ya. Besok ini Rebo, Kamis, Jumat, harusnya Jumat ya terakhir kita check in. Kalau nggak Jumat, ya Jumat nanti kita cek lagi. Dengan besok bisa potong. Kalau misalnya nanti Mas Joman ada kelonggaran berarti terakhir Senin. Senin harus sudah cepak semua begitu nggih. Iya, sudah. Kemudian bentar. Kemudian satu kelas ini adalah satu keluarga. Tadi sudah diingetin Bu Aminah, tidak ada yang lebih, tidak ada yang merasa tertinggal karena kita satu keluarga selama menjadi peserta Latsar Angkatan 64. Jadi mohon Mas Darmawan untuk mandegani nanti barangkali pengumpulan tugas-tugas teman-teman ada yang belum dioyak-oyak atau dioprak-oprak. Ketua kelompok juga seperti itu. Ayo, sopo sing ngumpulke, ndang ngumpulke seperti itu. Kalau deadline-nya hari ini pukul 23.59, jadi panjenengan semua juga harus sudah mengumpulkan sebelum pukul 23.59. Khawatirnya di waktu di saat-saat deadline terakhir itu biasanya sambil deg-degan, sambil mungkin sinyalnya jadi tidak bagus dan lain sebagainya, panjenengan jadi terlambat mengumpulkan tugas. Itu tidak kami harapkan. Jadi kumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan Widya Iswara, ikuti pembelajaran dengan baik dari hari ini sampai dengan hari ke-21, ikuti aturan dan ikuti aturan dan harapan ikuti aturan selama pembelajaran sinkronus dan mudah-mudahan harapan kita nanti semua bisa tercapai gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk perubahan jadwal sewaktu-waktu akan selalu kami sampaikan di grup G. Barangkali nanti kami malam belum bisa ya, sebelum hari H insya Allah selalu kami update. Kita harus belajar sinkronus pukul berapa begitu. Karena sangat padatnya jadwal di Widya Iswara kami, jadi sehingga kami perlu konfirmasikan jadwal-jadwal yang sudah kami sampaikan, apakah beliau menyampaikan materi tepat sesuai jadwal yang telah kami sampaikan di grup. Gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk besok setiap pembelajaran tadi sudah kami singgung di awal, ada petugas record. Hati-hati ya, jangan ngomong. Hati-hati. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Khairul izin pulang ke Purworejo. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita selalu memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Jadi kami mohon 10 menit sebelum waktu yang ditentukan untuk pembelajaran sinkronus, panjenengan semua sudah hadir di Zoom meeting. Kemudian untuk petugasnya, untuk pertama kali akan kami awali terlebih dahulu, akan
diberitahu tata caranya oleh Mas Yoma, nanti siapa yang bagian memperdengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars Kemena, kemudian siapa yang memimpin doa, seperti itu dilanjutkan dengan pembelajaran. Jadi kenapa 10 menit sebelumnya, agar supaya kita tidak mengurangi jadwal yang seharusnya kita kita dapatkan ketika pembelajaran sinkronus. Dan ada 2 orang yang bertugas secara bergantian per kelompok untuk record. Untuk record di di pembelajaran sinkronus tersebut nih. Jadi misal tadi kelompok 1 sudah Sinten, kemudian besok misal kelompok 2 Mas Bayu tadi sudah, berarti besok gantian. Jangan Mas Bayu terus, jangan Mbak Nurul terus untuk kelompok 4. Misalnya seperti itu. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu, nggih, Zil-Zil. Nanti ketika di balai diklat, Bapak Ibu harus sudah punya Zil-Zil ya. Monggo nanti dibicarakan sendiri atau di Madegani, monggo lah Zil-Zilnya seperti apa. Tetapi ketika di sini nanti Zil-Zil kelas 64 seperti apa, begitu nanti ditanyain sama petugasnya. Oke. Nyuwun sewu, apakah di 64 ini ada yang non-Muslim? Muslim semua? Muslim semua insya Semua, Allah. Bu. Muslim semua. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah jika Muslim semua, karena jika tidak ada yang non-Muslim, nanti untuk kegiatan klasikal di sini, untuk pembinaan mentalnya akan kami sampaikan, akan kami sampaikan, kami mohon bantuan dari Kanwil untuk kegiatan bintalnya. Jadi Bapak Ibu ketika klasikal nanti ada checking, ada materi bintal. Itu salah satunya pembinaan sikap perilaku, kemudian salah satunya bagi yang Muslim checking ibadah, checking baca tulis Al-Quran, checking sholat, checking hafalan, seperti itu. Itu nggih. Jadi mohon dipersiapkan, insya Allah semuanya luar biasa. Angkatan ini pasti tidak ada masalah dengan kegiatan pembelajaran bintang. Nggih. Itu dari kami Bapak Ibu. Sudah pukul 17, apakah ada yang ingin disampaikan ke kami atau ditanyakan ke kami? Ibu mohon izin bertanya Ibu. Iya, gimana? Untuk yel-yelnya itu berarti perangkatan ya, bukan per kelompok. Iya, perangkatan. Kalau per kelompok mau bikin ya nggak apa-apa. Nanti di kelas kan ini angkatanku. Rame Nanti di nanti. kelas bisa. Di kelas bisa. Tetapi biasanya yang di lapangan itu per kelas. Tapi kalau misalnya pengen bikin per kelompok juga boleh. Singkat, padat, seru gitu ya. Gitu. Siap Bu, makasih Bu. Iya, iya Mas. Untuk yang ini, yang tadi dijelaskan itu kayak misalnya Mas, harap Mas, bendera, Mas Adam, gitu. suara agak berdengung. Oh. Oke, kalau terkait ini yang jurnal seharian itu mulai kapan itu Bu? Mulai besok pagi ya. Mulai besok pagi. Ibadah pagi, kemudian hormat bendera dan lain sebagainya. Kita sudah mulai hari ini sinkronus, berarti mulai besok pagi. Yang lain, kita cukup. Nyuwun sewu, Bu. Oke. Untuk saya kan tadi ada untuk memilih wakil dan sekretaris. Oke. Itu bagaimana? Apakah boleh dirembuk di sini sekalian gitu? Monggo, iya, monggo. Ya, oke. Siapa yang mau jadi wakilnya Mas Darmawan? Ayo. Siapa? Atau Mas Darmawan mau nunjuk siapa? Boleh volunteer dulu, Bu. Boleh. Monggo. Mungkin dari yang kelompok 1 atau 3 dan 4 ya. Karena kan di kelompok 2 kan udah ada 2 orang. Iya. Oke. Monggo silakan.
Ayo, mau Ada yang pengen boleh cepet usul? pulang tuh? Ditunjuk saja, Mas. Dengan Oh, tunjuk saja. ditunjuk aja Ya. Mas, Lanjut ditunjuk aja. aja. Ya. Oh, dari kelompok 1, Mas Ali ya? Mas Ali Damsuki, wakil ya? Bagaimana? Saya setuju. Iya, iya. Mas Ali, Mas Ali Iya, Bu. siapa? Ali Damsuki ya? Oke. Ali Untuk Damsuki. Oke, sekretaris. sekretaris Mbak Gayatri. Mbak Gayatri. Oke. Ya, dikunci ya. Ketua Mas Ya. Darmawan, wakilnya Mas Ali Damsuki, sekretarisnya Mbak Gayatri. Ya. Itu nggih. Terima Ya, kasih, Bu. ya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Kita ucapkan selamat Sekedar dulu memastikan, untuk Bu, berarti hari ya, ini tidak ada tugas ya berarti ya. Mulainya hari besok semua. ini. Iya, mulainya besok semua. Jadi gini, tadi kan saya minta ke Bunda untuk mengirimkan aturan tadi, kemudian harapan tadi, komitmen kelas istilahnya. Nanti monggo dilanjutkan, diketik, kemudian di share di grup, itu jadi komitmen kelas kita bersama. Monggo nanti dibantu sekretaris, diingatkan oleh ketuanya. Nanti saya sampaikan ke Bunda apabila Bunda belum mengirimkannya ke kami. Gitu nggih? Ya, ada lagi? Atau cukup? Belum sholat tadi Bapak Ibu ya? Mas Mbak? Cukup, Bu. Oh, cukup nggih? Jelas, Bu. Ya, oke, siap. Ya, saya kira itu waktu sudah menunjukkan pukul 17.05. Untuk materi dinamika kelompok kita cukupkan dan alhamdulillah sudah terbentuk kepengurusan kelas. Kami ucapkan selamat bagi pengurus kelas. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lilah. Amin. 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 Oke. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal hari ini sampai dengan nanti akhir sampai 4 Desember, kita kontraknya sampai 4 Desember nggih, diparingi kelancaran, kemudahan dengan hasil terbaik untuk panjenengan semua. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal Saya alamin. kira itu dari kami cukup. Selamat beristirahat, hati-hati di jalan. Insya Allah ketemu lagi di pembelajaran sinkronus besok. Gitu nggih. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.